lansia juga dapat dilakukan dengan cara memahami tipe-tipe lansia. Tipe-tipe lansia sendiri Bu ada 5 ya Bu ya. Ini Bu bisa dibaca di sini ya Bu ya. Yang pertama tipe arif bijaksana. Yang kedua tipe mandiri. Yang ketiga tipe tidak puas. Yang keempat tipe pasrah. Yang kelima tipe bingung. Kita bahas satu-satu ya Bu ya. Yang pertama tipe arif bijaksana. Tipe arif bijaksana itu kaya dengan hikmah pengalaman, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, mempunyai kesibukan, bersikap ramah, rendah hati, sederhana, dermawan, memenuhi undangan, dan menjadi panutan. Menjadi panutan ya Bu ya. Kata kuncinya itu menjadi panutan. Ini biasanya kalau di kampung-kampung itu ada yang dituakan ya Bu ya. Seperti sesepuh gitu ya Bu ya. Biasanya itu seperti pemangku agama, Pak Kiai gitu ya Bu ya. Ya, nah itu salah satu contoh dari yang tipe arif bijaksana. Kemudian yang kedua, tipe mandiri. Tipe mandiri ini lansia yang mengganti kegiatan-kegiatan yang hilang dengan kegiatan-kegiatan baru, selektif dalam mencari pekerjaan, teman pergaulan, serta memenuhi undangan. Nah, di sini tipe lansianya itu yang mulai milih-milih Bu. Ya, mau bergaul dengan siapa dia milih-milih. Sudah tidak seperti zaman mudanya dulu dengan siapa saja, ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, tipe tidak puas. Tipe ini lansianya itu konflik lahir batin menentang proses penuaan. Jadi ada seperti dalam hatinya tuh menentang bahwa tidak terima gitu ya Bu ya atas proses penuaannya, yang menyebabkan kehilangan kecantikan tadi itu Bu, atau ketampanan gitu ya Bu ya, kehilangan daya tarik jasmania, kehilangan kekuasaan, status, teman yang disayanginya, menjadi pemarah, tidak sabar, mudah tersinggung, menuntut, sulit dilayani, dan pengkritik. Ini tipe lansia yang sering kita jumpai ya Bu ya. Iya, biasanya kan lansia itu suka mengkritik ya Bu ya. Iya, dikit-dikit kita dikomentari gitu ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa Bu, ini namanya lansia ya Bu ya, macam-macam sifatnya ya Bu ya. Iya. Kemudian yang keempat, tipe pasrah. Tipe pasrah ini lansia menerima dan menunggu nasib baik, mempunyai konsep habis gelap terbitlah terang, mengikuti kegiatan beribadah, ringan kaki, pekerjaan apa saja dilakukan. Nah, biasanya kalau tipe lansia pasrah ini Bu, ada kegiatan keagamaan tuh bahasa Jawanya tuh sregep gitu ya Bu ya. Sregep. Kalau misalnya ada seperti pengajian, nah itu dia semangat gitu Bu datang gitu ya. Seperti ada sholat jamaah di masjid, nah itu biasanya lansia yang tipe pasrah ini udah mulai mendekatkan diri ke Tuhan itu sudah semakin dekat gitu ya Bu ya. Ya. Kemudian tipe yang kelima adalah tipe bingung. Tipe bingung ini lansia tuh kaget gitu ya Bu ya dengan penuaannya, sehingga dia sering kehilangan kepribadiannya, mengasingkan diri, merasa minder, menyesal, pasif, acuh tak acuh. Jadi kalau tipe bingung ini Bu, lansia misalkan ada kegiatan ya Bu ya di kampung gitu ya, ada gotong royong atau ada kumpul-kumpul gitu ya Bu ya. Ini biasanya lansia merasa, buat apa ikutan? Saya kan sudah tua, sudah tidak dipakai lagi. Nah, ini biasanya lansia seperti ini. Kenapa Bu? Baper, iya benar, baper, bawa perasaan ya Bu ya. Iya, karena dia minder gitu ya Bu ya, merasa tua, tidak digunakan lagi oleh masyarakat. Jadi dia sehingganya minder gitu ya Bu ya. Jadi tipe-tipe lansia tadi itu Bu yang sudah saya jelaskan ya Bu ya, ada 5. Kemudian Bu, tiap lansia dapat saja mengalami permasalahan yang sama, tapi penanganannya berbeda ya Bu ya, berdasarkan tipe-tipe ini Bu. Jadi antara tipe yang arif bijaksana dengan yang tipe tidak puas itu nanti penanganan permasalahannya berbeda ya Bu ya. Kalau permasalahannya sama, misalkan adanya gangguan penglihatan ya Bu ya, ada penurunan gitu ya Bu ya,
Iya, kebanyakan kan lansia sekarang sudah memakai kacamata ya Bu ya. Iya, karena ada penurunan penglihatan gitu ya, fungsi penglihatannya gitu ya Bu ya. Penanganan permasalahan disesuaikan dengan tipe lansia dan disesuaikan kondisi lansia secara fisik maupun psikisnya. Ini Bu, saya kasih contoh, misalkan ada lansia yang mohon maaf mungkin fungsi gerak tubuhnya sudah berkurang sehingga dia tidak dapat berjalan gitu ya Bu ya, misalkan ini dengan lansia yang masih segar bugar. Jadi kalau misalkan dua-dua lansianya ini misalkan sama-sama lupa nih naruh kacamatanya di mana, kemudian kita sebagai misalkan cucunya ya Bu ya, kita sebagai cucunya tahu nih kacamatanya ada di belakang. Nah kalau perlakuan kita terhadap lansia yang masih segar bugar, badannya masih sehat, itu kan mungkin kita dengan cara memberitahu kalau beliau lupa gitu ya Bu ya, beliau lupa, kita beritahu bahwa kacamatanya ada di belakang gitu ya, ada di meja belakang. Tapi beda halnya dengan yang lansia tidak bisa jalan tadi itu ya Bu ya. Kalau kita cuma kasih tahu ada di belakang, kan kasihan ya Bu ya kalau tidak diambilkan. Nah, jadi perlakuannya jelas berbeda. Kalau yang satu cukup hanya dikasih tahu kacamatanya ada di belakang karena dia bisa ngambil sendiri ya Bu ya. Iya, kalau yang satunya mungkin dengan cara kita ambilkan gitu supaya beliau juga tidak susah payah ngambil kacamatanya ke belakang gitu ya Bu ya. Iya. Bu, jadi lansia juga ada yang mengalami kekerasan ya Bu ya. Iya, jadi kekerasan itu tidak hanya dialami oleh anak-anak ataupun orang dewasa. Ternyata lansia juga ada yang mengalami kekerasan ya Bu ya. Iya. Eh, Sudah pernah dengar Bu ada lansia yang mengalami kekerasan? Sudah? Iya. Seperti apa Bu contohnya misalnya? Iya Ibu Laili gimana Bu? Oh kata Bu Laili nih, misalkan ada lansia yang sudah sering ngompol gitu ya Bu ya, nggak bisa. Jadi istilahnya tuh nggak bisa nahan pipis gitu ya Bu ya. Terus dimarahin sama anaknya gitu ya Bu ya. Iya, iya Bu, dimarahi anaknya itu juga termasuk ke dalam kekerasan ya Bu ya. Jadi kekerasan ini Bu biasanya itu dilakukan oleh orang-orang sekitar. Iya, seperti oleh anaknya, kemudian oleh menantunya, oleh cucunya, oleh tetangganya, gitu ya Bu ya. Ada yang bisa kasih contoh yang lain Bu? Kekerasan terjadi pada lansia gimana Bu? Iya Ibu Ita? Ya, oke, terima kasih Bu Ita. Iya, tadi kata Bu Ita misalnya dicubit gitu ya karena mohon maaf katanya karena cerewet gitu katanya Bu. Iya. Nah, itu termasuk juga kekerasan ya Bu ya. Katanya oleh menantunya gitu. Oh iya. Terima kasih ya Ibu Ita, Ibu Laili tadi sudah memberikan contoh. Ada lagi Bu yang lain Bu? Mm-mm. Iya Ibu Nisa silahkan. Iya. Oh iya. Iya, terima kasih Bu Nisa, itu bagus banget contohnya Bu. Ini contoh kekerasan dalam bidang finansial ya Bu ya. Katanya dimintain uang, padahal beliau itu kerja juga hanya ya cukup untuk menghidupi dirinya ya Bu ya, malah dimintain uang sama anaknya katanya. Nah, itu juga termasuk kekerasan finansial. Iya. Terima kasih ya ibu-ibu, ini hebat-hebat semua nih bisa kasih contoh karena mungkin ada di sekitar kita ya Bu ya, kita sering melihat karena di lingkungan kita juga banyak lansia ya Bu ya. Iya.